Emosi aku nih. Yes, kali ini di episode ke-10 bersama Anya Geraldine. Tidak. Aduh. Ada lah Supi lah. Kayak kita yang tanya Supi ya. Iya bang, Sope. Nama asli sama Be? Nama asli mau nama panjang mau nama pendek bang? Nama panjang pendek bebas Be. Oke, nama panjang. Nama saya tuh Sope Lance, pakai lama kita jepit. Tapi kalau cowok yang nggak usah tonggek-tonggek, sudah tonggek kepala terjahit, sudah tuh masuk rumah sakit, diterang dikit tercuit. Biasa dipanggil cita-citata. Tapi kalau nama samaran Prilly atau Konsina. Tapi kalau orang Kedap manggilnya Wak Sena karena tulang punakana. Tapi semenjak main FTV dipanggil Repa. Tapi kalau sekarang menyebutnya panggil Megan, punya Megan yang main film. Tapi Megan Dropus, Elektrus, dinosaurus yang kena virus. Kalau dicium kena tetanus, napas saya kemang kampus. Sebelah ulu supoteko, sebelah ilang ikan gabus. Nah. Bisa ketawa. Siap. Ya ampun, panjang ya. Iya, kalau orang tua biasa kan bang, buat nama anaknya tuh motong kambing. Iya, Kalau mak saya beda. Jadi? Motong biawak. Nah, kulitnya Hah? jadikan tas. Jadi kantas. Tapi seorang Anatasari. Anata. Jadi siapa? Oh, Anita, Oh, panggil iya. Sope bang. Anata. Oh. Ya kan biar kayak gimmick Oh, gitu. ya, gimmick, apa? Kita kayak Kayak acara mikrofon pelunas utang gitu ya. Tapi Anita, apa Supi Sope Bella? bela bang Aye, kayak Iya. luan pula Anita. Ya siapa tahu kan Iya. ada kayaknya aku suka dengan dia. Nah, Oh. Sope bela bang. Supi Be. Iya, Sope. Jadi Supi kan dikenal orang dulu dari awalnya kayak mana sih? Kayak bisa sampai sekarang bisa TV sekarang. Padahal umur Supi baru bisa dibilang masih muda. Bisa dibilang masih muda Iya, ya, bukan iya. tua ya bang ya. Bukan. Aku tidak bilang tua. Tua tabok nih. Awal mula seorang karirnya Supi ini seperti apa? Oke, jadi cerita sedikit bang, awal mula karir aku tuh dari kelas 3 SMP mau kelas 1 SMA. Aku ikut awal tuh grup lawak Jambi, Iya. Budak Lasak namanya. Nah awalnya tuh ikut acara sahur di Jack TV. Terus pertama dikontrak cuman acara sahur. Iya. Ada lama kemudian tuh disuruh bawain acara TV yang lain. Kemudian tuh aku tuh pengen berkembang gitu loh bang. Aku tuh pengen ngangkat nama Jambi, terkhusus nama tempat Ya, aku kan betul. Kedap gitu. Nah karena orang nggak tahu Kedap tuh di mana gitu Betul. kan. Jadi aku pengen bawa kenalkan Jambi, kenalkan Kedap, tapi dengan cara aku dewek gitu bang. Tidak dengan cara orang yang terlalu kayak mana gitu nah. Iya. Jadi aku ikut stand up komedi, Oh. terus aku ikut nyanyi walaupun tidak menang kan. Malu-maluin mak aku baik ya bang. Sudah tuh aku pokoknya sering ikut-ikut lomba kayak gitu bang. Duta kemarin. Ya duta genre Kota Jambi, Bujang Gadis. duta genre provinsi, Bujang Gadis Moro Jambi, duta Polresta. Oh ada. Oh iya bang, waktu itu diangkat dari Bapak Fauzi Dalimunte. Oh is. Cuman aku satu-satunya bang dikasih baju polisi ya bang. Disuruh nilang tugas aku tahu ada abang di mana? Jadi Di apa? lampu merah, selamat datang di lampu merah gitu. Di? Itu kan tutorial. Ya? Tak kira emang Yunen kan. Tidak. Aku juga agak-agak itu kan. Agak ongek juga bang. Iya. Tapi kan awalnya memang dari kayak acara-acara Jack TV tuh. Iya, acara Jack TV. Iya kan sampai ikut komedian dari Jambi. Nggak ngerasa kayak aku ini kan belum apa-apa nih kok bisa diajak kayak gini, kok sepercaya dirinya Supi itu bisa kayak gitu nah. Mungkin kayak gini bang, kalau pertama-tama masuk TV itu kan kita udah tahu tuh letak kamera di mana, terus tag-nya kapan, break-nya Betul. kapan gitu. Karena kita orang awam yang baru kenal kamera gitu nah bang. Tapi ada pembimbing aku tuh Pak Tibibi Bujang Gombal. Nah dia tuh yang selalu ngajarin aku, kau nih kayak gini loh. Terus nggak boleh kayak gini, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu gitu. Nah jadi dialah yang selalu ngebimbing aku gitu nah bang. Awal mulanya pasti kayak ngerasa malu dah. Malu nian bang. Awalnya Keluarga aku sampai pindah rumah bang. Malu, bang. Tidak, awalnya kan yo malu tuh pasti. Ya. Karena makin kesini kok banyak yang support gitu. Nah kalau orang banyak yang support tuh gini ya bang, kalau kita mau dikenal orang, kalau tidak cantik nian pasti jelek nian. Gitu. betul. Nggak ada yang di Kalau tengah-tengah. cantik aku nih yang cantik coba gitu dah. Cantik, Supi. Oh padek nyombongnya. Tapi yo jadi yo aku tuh pengen beda dari orang gitu dah. Yang cantik banyak tapi yang menarik itu kurang. Waduh. Iya, kau harus menarik men. Iya harus menarik. Walaupun tampang kita buruk, tapi kita menarik. Wow. Enggak, kena. Ngejek. Enggak Dia mungkin. bukan boro. Jadi- Cuman kurang bagus baik. Sedikit keburu. Tapi yang jelas dah, seorang banyak tahu Supi ini kayak
bukan ini maaf sorry maksudnya kayak bukan wanita biasa. Oh. Iya kan? Transgender gitu bang? Oh, bukan. Oh, jadi maksudnya tuh lasaknya kau. oh iya. Dan itu maksudnya orang kadang pasti berdandan, enggak pula kayak harus nak lasak kayak biasa baik seharusnya kan. Tapi Sope tuh pedenya gitu nah. Yang menurut aku kayak anak nih gila sih gitu nah. Bisa bikin hal kayak ini, dia tidak mikir aku nih cewek, dia tidak mikir apa tapi itu dia tadi keutamaan seorang Sope ini dari bahasa. Iya. Ya kan, Iya. tadi panjang tidak lebar, panjang kayak jalan tol gitu. Sampai dikenal orang, sekarang jadi presenter di Dobra. Iya. Borgol Pak, Borgol. Oh iya, sorry, Borgol dan di umur yang berapa, sorry? Sekarang umur ke? Mohon maaf ini cuman ngenu umur Be ya. Iya. Saya ulang tahun tanggal 1 Juli Pak. Oke, 20 tahun. 1 Juli. Iya. Bentar lagi abang ngasih kado kan? Iya lah. Iya. Lah, di umur yang 20 tahun prestasi Sope di Jambi sudah banyak yang tahu lah gitu nah. Dan itu Sope kayak berpikiran kayak aku kok sudah kayak gini ya, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau Sope ya bang, di usia 20 tahun tuh misalnya udah jadi bujang gadis, duta juga. Kemarin juara? Juara alhamdulillah. Wah kan? Nah maksudnya tuh gini bang, kalau Sope tuh orangnya bukan tipe orang yang cepat puas gitu nah bang. Maksudnya nyoba bujang gadis nih, pengen nyoba apa lagi yo yang beda dari bujang gadis duta genre, ikut duta genre terus pengen ikut stand up komedi, pengen ikut nyanyi, pengen ikut nari, pokoknya selagi muda nih Sope tuh pengen ngikut semuanya bang, bukan Semua hal ya. bukan masalah kata orang kemaruan, cango atau apa atau mau puas diri enggak, tapi kalau udah tua tuh kita tidak bisa lagi nentuin kemampuan kita tuh di mana, jadi di umur yang muda nih lah Sope pengen tahu di mana yo. Kalau Sope masuk ke daerah nyanyi mungkin Sope tidak bisa gitu nah. Oke, tapi setidaknya udah pernah. Betul. Ikut duta, setidaknya udah pernah gitu. Maka Sope itu pengen cari hal-hal baru gitu nah, Bang. Tuh. Gak tau sumpah gak. Tapi sekarang yang sekarang yang lebih dijalankan selain presenter apa? Kalau Sope yang sekarang yo, Ya. presenter tentu buat konten gitu nah Bang di YouTube. Instagram. Tapi nanti kita bahas. Iya. Ya kan? Iya. Selain- Ini sih. Nah, soalnya kan yang aku tahu Sope cuma presenter nih, sama dia kalau ada MC kan corona. Iya. Sedih kan, dompet kosong kan. Kok tahu Bang? Sama kami juga. Jadi kami sosokan kayak gini. Biasaan kayak gini ya. Padahal duit tidak ada. Iya, nampak tampang nak berduit. Dosa nak sok berduit lah Bang. Nah, ya serius, tapi kan itu makanya Sope berarti cuma presenter betok sekarang. Iya, cuma presenter. Selain kalau misalkan corona tidak ada? Kalau corona ada MC Bang. MC wedding. MC wedding, MC event. Tuh. Terakhir sebelum corona? Sebelum corona wedding. Terakhir itu minggu terakhir sebelum diumumkan tidak ada lagi wedding tuh sempat MC tuh Bang. Dan uniknya tuh kayak Sope itu kan ada acara ormas di Kota Baru. Oh, nah, ormas itu tuh udah diriin tenda Bang. Acaranya tuh kalau tidak salah Sabtu apa Minggu dan Jumatnya tuh udah bilang maaf ya Pe acaranya di cancel gitu nah. Padahal itu kan udah H-1 gitu nah Bang mau acara tapi di cancel. Oh ya udahlah gitu. Pada saat itu tuh kalau ada klien nelpon nih di cancel nih pasti dan atau diundur atau diapoin gitu. Sope tegak sendiri nih. Ada manajer nggak sih? Enggak, Sope sendiri. Freelance berarti. Iya, Iya. Wanita kuat. Itu mantap. Sope lagi. Itu aku mau nanya dari tadi bajunya itu dah yang bikin Ini menarik. bukan itu ya foto tisu magic bukan ini. Emang agak mirip dikit ya? Emang agak mirip dikit, dosa tahu kau. Oh iya, oh sini. Tidak, bukan tisu magic. Dah aku tahu, pikiran abang tuh lah ke tisu magic ini bukan. Aku dari tadi aku tengok kan. Oh baju Sope lanjut. Tapi dia ngomong terus. Lupa dia dewe ngomong. Iya lah, Sope lancip. Ini Right. bukan iklan tisu magic ya Bang. Bukan. Tahu Jadi- deh ini. Tuh baju sendiri tuh. Iyalah, udah mungkin baju tetangga Enggak, ini. siapa tahu dijual. Iya, banyak Bang yang nak beli sebenarnya. Hah? Masa aku bilang kayak gini, kalau aku banyak pula baju aku, dikira orang aku kampanye kayak Bang. Oh enggak lah. Iyalah, cucuk Sope kayak mana? Weh lain tuh cocok Sope. Iya, coblos, Wah. coblos. Ah. Ih, pikiran. Tidak, kan kalau jual enggak apa brand. Ah? Brand tuh. Oh. Brand Sope Lancip. Iya. S
SL. SL. Bukan XL. Supir Lolo. Kan itu supir lancip. Supir lancip. Supir kan aneh supir ini. Apa lagi aneh? Bikin branded gitu cobalah. Iya. Brand supir lancip. Iya. Gimana tuh? Setiap abang bayangin nih bang, kalau aku jual baju nih sepanjang jalan orang pakai ini galau. Waduh. Sampai nyalon kepala desa yo kata orang. Kayak mana? Hah? Kayak mana? Oh mak aku datang mak. Mak ada lagi. Ya mak Allah. Enggak, tapi kan ya siapa tahu orang banyak nyangka kayak ih bagus ya. Aku ngefans nih sama kakak nih. Aku beli ah. Belum sampai kepikir di situ. Belum sih bang. Apa misalkan entah itu bukan brosur apa ya kayak merchandise kah? Pernah berbesit ke bisnis enggak? Kalau bisnis Sope bukan tipe orang bisnis bang, karena Sope itu ange-ange tai ayam kalau kata orang tuh. Awal-awalnya oke menggebu-menggebu Iya. gitu, lama-lama tuh udah bosan yo gitu. Sope itu bukan orang bisnis. Kenapa gitu? Tapi kan enak. Kayak bisa dibilang Sopi udah dikenal orang. Udah punya nama lah di Jambi. Iya. Jadi kalau mau ngelakuin apapun ya bisa ditoleh orang, bisa kayak oh ini barangnya Sopi ya. Oh iya gini ya. Kan enak. Oh boleh tuh kaget bang bikin bang ya. Iya kan? Iya. Entah itu merchandise, entah itu. Kamu mau bikin baju tuh? Tidak lah. Enggak serius kalian Mario. Kita promosikan, Pi. Oh, tunggu be coming soon. Waduh. Coming soon. Coming soon, kayak studio tuh. Iya, jangan lupa subscribe ya bang. Apa nama channel YouTube-nya bang? Nama YouTube-nya Cempeda. Cempeda. Keren kan? Bebuan Angko, enggak? Enggak. Cempeda be. Janganlah. Tapi yang jelas kalau emang bikin kayak itu calling aku. Oh, luar biasa. Sip. Bohong nanti kayaknya. Tidak, serius. Tapi ada suatu kejadian tuh bang, sampai lagi nge-MC di Kota Baru, dah bang. Ngapa pakai baju itu? Tidak. Masih juga bahas baju ini. Emosi aku. Iya, lanjut. Jadi Sope tuh lagi nge-MC di Kota Baru. Tengok mic tuh ngomong kemana? Oh iya, bang suara Sope kan besar bang, Oh, iya, agak tuh pecah puluh. Oh, iya, itu dia. Jadi tuh ada bapak bang pakai tatonya tuh lope gambarnya. Iya lope. Sope tuh lagi di backstage. Wow. Waduh, bilangnya Kalau kata orang panggung. Jambi tuh di tenda tuh lah. Di situ dah bang ya, di situ dah. Sope keluar tahu kata dia. Ngapu nih, maling ida, apa Iya. ida, kan? Emang mukanya emang kayak curanmor bang. Gitu. Sope keluar tahu. Kami keluar tak ngapo pak? Bini saya nak berfoto dengan kau. Enggak, ilah. Ya ilaha illallah. Nak berfoto macam nak ngajak bertinju pak. Kami sebut, iya bapak contohnya lah kata dia bang. Sudahlah berfoto lah. Bini itu kebetulan lagi bunting. Oh. Iya. Kan berkah kan? Iya. Coba kasih Nggak, aku takut baju. anaknya tuh lahir kayak mana gitu nah bang. Enggak. Supir itu langsung pikirnya ke situ. Coba langsung langsung. Kalau supir pakai baju itu dah kasih Iya. bajunya. Iya kasih bajunya. Oh ikan tisu magic ya kata. Tambah lagi. Iya. Ayo. Tidak. Itu masa skip. Skip. Tapi sekarang ini langsung balik serius nih hebat Iya. kan? Langsung ya. Tapi sekarang Iya. Sopi sekarang selain kayak gitu selebgram nih. Oh tidak juga lah bang. Banyak yang followers saya Tapi Sope. aku mau nanya dunia selebgram kayak itu tuh kayak mana sih? Kayak mana gitu. Iya kayak apakah Sopi emang kata itu tuh cuma untuk membantu kawan-kawan pebisnis apa ada royaltinya? Kalau Sope awalnya kan kita sama-sama punya sosial media tuh Instagram tuh cuma untuk posting apa kegiatan Diri lah, kita kan, ya. apa kegiatan kita gitu. Makin kesini tuh banyak yang minta promoin. Awalnya kawan gitu. Kalau kawan promoin ya udah kita promoin. Iya. Nah terus ada orang DM yang kak berapa ya kalau mau PP endorse sama kakak Iya. gitu. Nah kalau kayak gitu ya kita tarifin gitu loh. Betul. Bang. Tapi kalau kawan dewek enggak lah. Kalau dia nanya tarifnya baru Sopi bilang. Baru Sope bilang tarifnya. Kalau enggak ada nanya? Kalau enggak ada nanya, Kak, Sope yang kalau- nanya, iya. Sope yang nanya. Oh. Mau tanya berapa kan? Iya, kalau kalau dia nanya Sope bilang tarifnya. Kalau dia udah nanya Sope yang nanya. Berarti sistemnya kayak gitu ya? Soalnya aku baru tahu nih. Iyalah bang, abang nih. Enggak, maksudnya itu bukannya apa. Aku juga baru tahu kalau hal-hal kayak itu juga bikin apa ya, menghasilkan. Iya. Selain makanya aku bilang harus ke seseorang kalau ketika kayak itu harus looknya yang bagus. Enggak juga sih bang, abang ngejek nih ceritanya. Enggak, Kayak mana? kan itu enggak. Oh iya iya. Enggak, soalnya banyak emang kayak cowok juga ada. Iya. Tapi karena ada yang kawan, ada yang bukan kawan, kadang juga ditarifin.
sampai yang bahasa kasar ada yang kalau artis-artis sampai berjuta-juta. Padahal Oh, cuma kalau aku tidak, ngepost Bang. foto. Enggak. Kalau sope itu sistemnya ya sistem kekeluargaan gitu. Kolektif ya. Iya, sope itu sebenarnya Bang, kalau orang endorse tuh ya kita bohong lah, ada simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Supaya juga sadar kalau aku masang tarif segini apakah emang berpengaruh dan efeknya tuh bakal besar apa tidak sama dia gitu. Nah, karena supaya sadar gitu loh Bang. Mungkin apa ya? Efeknya tuh kadang ada kadang tidak. Kita tidak tahu kan, apalagi dia bayar kita tapi tidak berefek dengan dia, yo kasihan dia gitu nah Bang. Kadang banyak selebgram yang mohon maaf nih. Ya, itu apa? Iya. Itu sumpah. Buat kamu kalah. Mosi aku nih. Nggak Bang, aku kesana sekarang di Bang. Ngapa curhat? Banyak selebgram yang apa tuh followersnya tuh di atas 10.000. Yang lain cuma mak bapak adiknya. Salahku. Aku pengen nyari follower sih kok sampai nonggat aku nih. Tahu nggak kamu? Berapa follower? 9.000 kan? Iya Bang, udah mau pecah, doain Bang yo. Tapi itu murni kan? Alhamdulillah murni Bang. Kan banyak tuh selebgram ya. Iya, aku bilang tadi Bang, aku tengok followersnya 10.000 ke atas kan. Tapi yang like emak, bapak, adiknya. Tambah tetangganya si keempat Bang. Ada kayak gitu? Ada Bang, ada. Sumpah berharap. Enggak, kok bisa sampai Supi ngelihat cuman ya segitu be yang like. Berarti Supi iri lah nih. Sobat itu bukan iri sebenarnya Bang. Jadi? Dia tuh kawan ibaratnya kayak gitu kan. Ya. Bukan muncul di beranda. Kok tengok followersnya kan, 10.000 lebih nih. Tengoklah like-nya, aduh cuma emak bapak sama adiknya baik gitu nah Bang. Sama kawan-kawan terdekat lah. Sebenarnya kalau dibilang iri tuh pasti ibaratnya aku jujur banget kan ini. Ya, siapa yang gak iri Bang? Kita nyari follower saya kok sampai bikin konten yang berhari-hari gitu. Nah, sedangkan dia bisa dapat follower sebanyak itu dengan cara kayak gitu. Ya, paham aku. Aku udah miskin kok ya. Kesal banget aku. Sebenarnya iri tuh pasti gitu. Enggak sih, bukan iri sih Bang sebenarnya. Kayak cuman apa sih gitu nah kok. Tapi kan bisa dibeli. Ya untuk apa beli kalau itu tidak real gitu nah. Kita butuh yang real Bang. Tapi sekarang nyatanya orang banyak beli kayak itu modal look kayak oke, ini makanan dari ini apa naik gimana tuh? Itu terserah dia lah, mungkin dia banyak duit. Tapi Sopi lebih milih ke situ apa tidak? Enggak, sampai lebih milih. Kalau kepikiran mau beli itu pasti ada. Karena dari kok Sopi bilang, karena kan kalau udah 10.000 kan bisa swipe up gitu kan Bang. Oh batasnya 10.000 ya? Iya 10.000 bisa. Ih bengak pasti. Bengak. Main ya. Jadi kan maksudnya kalau 10.000 kan udah bisa swipe up gitu Bang. Jadi Sope ini kan banyak kawan juga Bang, maksudnya tuh banyak kawan. Iya. Terus. Jadi Sope itu bertanya, oh kayak mana ya kalau aku beli kayak mana efeknya? Jadi dia bilang kalau kau nge-cheat itu efeknya imbasnya bakal gak bagus, makin lama tuh makin turun kalau followers kau beli. Tapi kalau followers kau real, yang ngelarang bakal tahu kalau itu tuh asli gitu nah Bang. Jadi yo kalau kau mau cepat beli, tapi kalau kau mau sabar insya Allah tuh bakal naik gitu kata kawan. Ya udah sampai sabar baik. Intinya pesan kawan tuh rajin-rajin bikin konten. Kalau rajin-rajin bikin konten kan orang bakal tertarik dengan Instagram kita gitu nah Bang. Betul. Berarti kita tidak harus beli. Ya harus sih. Yang kita tonjolkan apa? Kreativitas ya. Kreativitas beda sendiri dengan orang tuh apa kayak gitu nah. Emang tujuan Supi sebenarnya apa sih? Tujuan Supi itu impian terbesar Supi untuk Jambi. Lagi Supi masih muda. Oh, iya. Impian terbesar dalam hidup. Iya. Pengen jadi ibu Bayangkari. Aku sudah serius nih sumpah. Iya Bang, aku serius juga buat polisi yang nonton lagi jomblo Bang. Aku jomblo juga Bang, 3 tahun aku jomblo Bang. Nggak galak kau dengan aku apa? Aku ada kawan. Iya Bang ya? Polisi ya? Iya. Tidak. Tadi kesini banyak kan? Balik nih. Ayo deh. Ayo situ. Nah, cerita impian terbesar Supi itu apa sebenarnya? Kalau impian terbesar Ini serius ya? Yo. Kalau impian terbesar sih pengen bahagiain orang tua. Itu gitu, pastilah ya. Karena emang benar-benar aku cerita sedikit ya Bang ya. Enggak apa-apa, nangis biar rating naik sumpah. Cepat naik, nangis, rating naik, serius. Enggak mau. Kau nyuruh aku nangis nih. Iya. Kalau mikrofon ini bunyi lunas utang aku nih. Langsung TV. Jadi tuh Bang keluarga Sope
sebenarnya nih di kampung atau di mana tuh sebenarnya yo biasa-biasa baik gitu. Nah, Sope memang Sope bilang Sope bukan orang kaya dan Sope bukan orang yang berado gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang nih Bang, karena Sope udah di TV, Sope juga MC gitu. Jadi orang kampung tuh jadi segan gitu. Jadi lebih menghargai kita gitu nah Bang. Kalau itu Sope itu pengen naikin derajat orang tua sih Bang, intinya gitu. Karena ya kayak mana ya impian Sope tuh pengen buatin rumah buat orang tua, pengen apa gitu. Nah, semua anak kan pasti pengennya kayak gitu ya Bang ya. Betul. Itulah pokoknya impian terbesar Sope. Udah sukses baru Sope nikah gitu. Emang targetnya kapan sih? Apa target apa? Untuk wedding. Aduh. Emang sudah kepikiran? Aduh, belum sih Bang. Belum sih, masih mikir karir. Tapi yang terdekat sekarang Sophie mau pengen bikin apa sih? Bikin apa? Ya entah itu kreativitas kan, entah itu untuk diri pribadi Sophie, entah itu untuk keluarga. Sope pengen orang Jambi terhibur. Jambi ketawa. Waduh, hashtag Jambi ketawa. Hashtag Waduh, Jambi ketawa. aku bikin vlog, bikin konten, Aku dukung lah, serius lah. Iya dukung, berat aku nih Bang. Iya juga. Segala-gala. Iya Bang, aku pengen karena kita nyari pahala itu bukan hanya dengan apa ya, maksudnya itu kita bikin orang ketawa, tapi kita pahala loh Bang gitu. Iya, Udah ada tabungan kita di akhirat gitu lah. Bayangkan kalau semua orang Jambi tertawa karena Sope. Waduh. Biasa. Iya neraka. Nggak surga lah. Ya surga lah Bang ini kan. Nah, tapi emang ya berarti aku emang ya itu makanya aku kenal Sophie itu tahunya Sophie itu udah lama dari SMA. Sophie ikut kayak lomba-lomba kayak apa gitu kan di salah satu festival apa main teater segala macam. Aku tahu, wih ini anaknya nih beda nih dari yang cewek-cewek yang lain. Biasa kan cewek-cewek nih, ya tau lah Sophie kan nggak mau kayak gitu. Menurut aku cewek kalau mau ngelucu atau ngelawak depan kamera kayak bukan seorang diri dia. Apa Sophie kalau di kamera itu kayak bukan Sophie gak sih? Ketika di luar kamera baru Sophie atau kebalikan? Enggak, kalau Sophie gini Bang, kita kalau mau depan kamera lancar, maksudnya ngelawaknya ya udah seharian apa yang kita sehari-hari itu kita bawa gitu, jadi diri kita dewek gitu loh Bang. Ada orang kan yang tipenya di kamera lancar ngomong sehari-harinya diem, ada yang diem sehari-harinya di depan kamera lancar gitu. Kalau Sophie sih tidak Bang. Mau di depan kamera mau sehari-hari ya kayak gini lah Sope gitu lah, makanya tidak ada beban gitu nah Bang, mau ngelawak kayak mana pun tidak ada beban, kita lawak kayak sehari-hari baik gitu nah Bang. Berarti emang ketika di out frame nian sampai di on frame inilah Sope gitu. Iya Bang. Sampai di HP di Instagram sampai Sope pun ada nih ikut lomba stand up comedy. Sope itu bukan kayak orang stand up comedy lainnya yang nyusun gitu kan, ada orang tuh nyusun materi. Sope itu malah malah terbeban Bang kalau nyusun malah apa yang ada di otak Sope ya udah Sope keluarin setidaknya tapi terarah gitu nah. Ya, setidaknya tema besarnya udah ada gitu. Kalau Sope kayak gitu orangnya Bang. Berarti kemarin lomba-lomba itu emang spontan. Emang spontan. Uhuy berarti. Banget. Berarti kan beda kalau presenter kan disusun. Kalau presenter ya disusun. Iya kan? Iya. Itu bisa. Bisa. Kan sambil baca kan kadang. Sambil baca pakai prompter. Coba tes sekali, anggap ini kayak beritanya. Ini opening bay ya Bang ya? Pakai bahasa Jambi kan? Seperti biasa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti selamat malam. Ulang Bang. Katek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti. Selain 3 topik berita utama tadi, saya akan hadirkan sejumlah informasi hukum dan kriminal yang ada di Provinsi Jambi. Bersama saya Supek Lancip, Ikola Pogol, selengkapnya. Ceng. Wah, itu opening emang kayak gitu? Iya Bang, yang macam itu. Kok bisa kok, Pe ya? Ya bisa lah. Enggak, aku pengen belajar, Pe. Ajarin, Pe. Iya, oke, ajar ya. Pasti, Pe. Iya, pastilah. Iya, nian, Pe. Iya. Calling, Pe. Pak, selalu. Enggak kuliah, Pe? Hah? Kuliah sekarang? Sope 2 tahun nganggur. 2018 sampai lulus 19. Iyalah, seangkatan kita. Iya. Jangan bilang muka aku tua. Tidak akan nama kepala sekolahnya kemarin kan. Dan dia baik. Dia baik. Tidak sampai insya Allah. Karena kan emang benar-benar cari duit tuh dewean. Karena dari SMA itu udah pernah lagi minta sama orang tua sampai sekarang gitu. Nah malah Sope yang selalu ngasih orang tua gitu. Nah Sope itu kan biar dewek nih. Mikir banyaklah hal yang dipikirkan gitu. Nah makanya Sope kemarin tuh nembus ngejar beasiswa di salah satu universitas di Jambi. Udah wawancara. Nah, approve-nya tuh kalau tidak salah Agustus mungkin, doain be dulu. Oh, tahun ini masuk nih? Iya, tahun ini insyaallah. Ambil jurusan?
kesehatan masyarakat. Waduh. Karena aku pengen masyarakat semuanya sehat. Gitu, Bang. Apa nak ngambil yang lain? Itulah yang bisa. Puas kau. Nah sini maksudnya kan orang biasa entah itu hukum, entah itu dokter, ekonomi, entah yang lain. Kenapa lari ke kesehatan masyarakat, Sophie? Sebenarnya dulu IPA ya? Ah, iya Dulu IPA. Pasti. Itu penyogok Bang. IPA aku enggak pernah belajar aku Bang, sumpah. Tapi kesehatan masyarakat, aja sih nengok bentuk. Ih ngeremehin orang, ini ngeremehin orang. Bisa nggak, Dik? Nggak. Ada impus di bawah sana. Janganlah jatuhin Bang. Nah gini ya Bang, aku tuh sebenarnya kesehatan masyarakat tuh kan bukan diri aku. Aku Ya. pengennya masuk di seni, di teater, bahasa ataupun Kan ada hujan. komunikasi gitu kan, ilmu komunikasi. Ya, oh. Tapi yo kayak mana emang cuman kampus itu yang buka beasiswa Bang. banyak. Nggak. Maksudnya tuh gini Bang, Sope itu kan duta genre. Nggak bisa dikit ngomong dikit lagi. Duta genre, Nah, ya kan? Agak sombong aku, udah kapok. Nah, Kak Sope kan duta genre Bang, dan Sope juga orangnya senang sosialisasi gitu Bang. Kalau kesehatan, Sope itu sebenarnya pilihan dua, kalau udah hukum, kesehatan masyarakat. Nah, kalau hukum nih, Sope itu ngerinya pening gitu Bang. Yo, hal baru dimasukkan ke dalam diri kita tuh jadi agak canggung gitu nah Bang. Kalau kesehatan masyarakat nih, Ya. dia kan pasti kayak sosialisasi ke masyarakat, sering ngelayani masyarakat. Itu udah biasa kayak gitu nah Bang. Malah Sope sering sosialisasi masalah PIKR, masalah BKKBN juga gitu. Jadi ya udah selagi aku berguna untuk masyarakat hidupnya ya nggak apa-apa gitu. Berarti Karena sesuai kita ya. hidup ini Bang bukan mentingin diri kita sendiri tapi orang lain juga harus Iya diperhatikan. benar sekali. Gitu. Gila. Ada rasa itunya. Gila. Tapi awal kemarin coba yang aku tahu Sophie duta genre, Ya. terus bujang gadis, Iya. apalagi? Duta genre kota, provinsi, Oh itu beda. beda. Oh duta genre kota provinsi sama duta Bujang Gadis. enggak sampo. Enggak, Bang. Duta anak juga kan, Oh, Bang. serius nih, ini Iya. serius nih. Iya. Oke, sekarang aku mau nanya. Kegunaannya duta dalam pribadi Sophie ini apa? Oke. Karena kan Sophie ini basicnya dari kampung nih Bang, dari kampung yang orangnya tidak tahu apa-apa gitu nah, Ya. maksudnya tidak punya kawan tapi tidak secara luas gitu Ya. lah. Sophie ikut duta genre nih, banyak ketemu kawan-kawan yang sebelumnya Sophie tidak tahu nih, dan juga banyak dapat ilmu juga. Terus pengen cari ilmu yang beda lagi nih, bujang gadis, pengen kata Itu. orang Sophie itu kan tidak kalem orangnya, Sophie pengen nunjukin iyo selain pecicilannya Sophie juga bisa serius gitu loh Bang. Ya. Nah gitu. Tapi dari tadi ketawain kan? Iya, akhirnya kalau aku serius dan naik pro ratingnya kayak mana? Mantap. Oh. Aku nangis. Dikasih sembako ya aku nangis. Oh enggak. Ya, tapi kayak aku mau nanya nih soalnya kawan aku juga ada yang sebagian ikut duta genre dulu ikut duta, Siapa tuh, Bang? bujang gadis, nanti lagi. Enggak punya kawan nyombong tuh. Iya, ngomong medikit. Segeknya be. Sege, Be. Iya. Tapi yang aku bingung, ini sorry maksudnya ketika dia udah masuk usaha 10 besar atau segala macam apa misalkan ada yang sudah menang kan kadang nih dari pendapat aku ya kadang nggak nampak cara kerja dia yang untuk kawan-kawan yang di luar Ih bagus nih sumpah ini luapan hati aku Bang gitu loh. karena jujur itu kan sebenarnya perwakilan salah satu kaum muda yang setidaknya walaupun nggak didengar yang duta genre ini yang mewakilkan gitu nah ayo kita bikin kolektif yuk apa kita bikin kreativitas yang berhubungan dengan anak muda kan seharusnya kayak gitu tapi ini bukan aku mengkomen acara itu enggak cuman aku mau pengen tahu kok enggak terlalu nampak nian gitu nah, makanya pas pula Sophie di sini aku mau menanyakan hal itu. Oke, makanya selama ini Bang, Sope itu mohon maaf kalau Nah. ada yang tersinggung ya. Nggak, makanya Sope kalau selama ini ikut dutanya tuh Bang yang memang benar-benar plat merah gitu loh Bang. Memang benar-benar dari pemerintahan. Jadi kita tahu gawe kita tuh apa. Jadi kita tahu kita sudah terpilih nih, kita mau kemana? Kayak duta genre Bang. Ya. Kita kalau udah terpilih di duta genre, kita bakal diajak misalnya ke Kabupaten Kerinci atau ke Merangin. Itu untuk sosialisasi emang bener-bener gitu loh Bang. Selama aku ikut dunia perpijinan gini Bang, duta genre tuh yang paling gimana ya, greget-greget gitu loh Bang. Jadi makanya Sope tuh yo kalau duta genre tuh hal yang paling beda kalau menurut Sope Bang, karena dia tuh ndak mandang kau tuh cantik, mau kau tuh pintar, mau kau tuh pintar bahasa Inggris, ndak nyari itu, nyari yang kau yang memang benar-benar punya program nyato, ndak program eto-eto, ndak program yang cuman pada saat kau lomba kau bentuk program itu ndak gitu loh. Makanya
ini bukan itu balik lagi ke kata-kata dia. Aku tidak mengapa ya, kayak menindas acara tuh kayak enggak, cuman iya bukan mendiskriminasi acara itu lah. Aku sangat mendukung acara itu karena bisa dibilang itu jadi kayak perwakilan kreativitas anak muda. Ya benar. Ya kan kadang ada yang dari SMA langsung tes ikut situ. Cuman ya ketika aku menang, kok cuma sekedar gitu nah. Aku tuh mau pengen lebih kayak Jambi ini butuh yang lebih gilo lagi loh anak-anak mudanya. Tunjolkan lah. Gitu nah. Oke. Karena tuh menurut Supi. Iya kayak mana ya? Iya banyak acara-acara yang abis acara udah buyar gitu nah. Iya, ya kan. Sope yang ngerasa kan? Sope, alhamdulillah enggak pernah ngerasa bang, karena iya acara yang Sope ikutin, misalnya Duta Genre nih, menang, kau memang punya program, kau harus ditonton punya program. Yang Sope bilang, sorry, acara plat merah gitu maksudnya. Berarti ada selebihnya yang bukan acara yang seguguhan dengan itu. Gini be contohnya enggak Bang Yo. Kan Bujang Gadis nih. Bujang Gadis itu kan tugasnya apa? Mengenalkan pariwisata yang ada di Provinsi kan? Jambi. Terus masa di bawahnya lagi ada duta ini lagi. Iya, kan? Tugas kau apa? Nah, gitu itu maksudku. Apa udah senang marah-marah ya di sini yo. Udah senang aku nih. Iya, mau abang emosi Bang. Dah di sini sih be. Itu maksud aku. Iya Bang. Jadi enggak ada nampak kerja. Enggak nampak kerja gitu loh. Betul kan? Iya bener sih. Berarti Sopi ngerasa emang. Ada di Jambi ada. Ada. Menurut Sopi nih kayak mana nih seorang yang apa Sopi ada kepengen untuk kayak aku ubahlah dengan diri aku dewe walaupun aku bukan siapa-siapa nih. Misalkan aku bikin kayak gini lah atau kayak mana? Ada enggak keinginan kayak gitu? Sebenarnya keinginan tuh ada Bang, tapi yo keinginan ada tapi kemampuan tuh udah ada gitu loh. Maksudnya kita pengen ngubah seseorang, ya kalau diri dia tidak mau berubah, kalau suatu acara tidak mau berubah, percuma kalau kita keras gitu loh Bang. Kembali lagi ke atasnya. Makanya sampai bilang tuh kita tidak perlu jadi orang yang punya selempang untuk ngubah sesuatu hal, gitu loh Bang. Enggak, gitu loh. Ini yang pedihnya sumpah. Kita tidak perlu punya suatu selempang untuk mengubah sesuatu hal atau berkreativitas. Dengan kita tidak punya pun kita bisa gitu. Benar. Tapi kalau kita punya selempang, kita lebih banyak jalan untuk ke situ. Networking kau nih ada nih. Iya Bang, setidaknya ada otak ya. Jadi aku pikir aku tidak punya otak gitu ya. Bukan networking itu maksudnya setidaknya ketika yang sebenarnya lebih ngulang lagi ya kan. Jadi sebenarnya tadi itu kan Sopi bilang tidak harus punya selempang, ya kan? Nah, kenapa aku ketawa? Ya mungkin kalau aku ngeh gitu nah, maksudnya orang cuma sekedar selempang, ya kan? Benar. Jadi ayolah gitu nah, Jambi itu butuh yang mau pengen, apalagi anak mudanya, apalagi kayak Sopi. Makanya ketika kayak ini, undang Sopi, semoga yang nonton itu tuh dapat ilmu dari omongan dari Sopi yang sudah terjun ke sistem kayak gitu. Jadi kayak oh gini yo, berarti aku harus kayak gini nih, sedangkan hal positif. Iya. Terkadang kan banyak orang tuh yang mohon maaf nih Bang, dia tuh kan pengen dapat selempang, tapi dia udah mampu ikut acara yang punya selempang. Nah, pas puluh ada acara itu nih, pakai duit dapat selempang. Ada loh orang yang kayak gitu Bang, demi banyak selempang tapi menggunakan uang tuh ada. Terbongkar kan semua kan? Ini Duta Jamban nih Bang. Duta Jamban itu Bang. Enggak Bang, maksudnya tuh ya apa sih yang nak kau banggakan gitu loh Bang. Toh kalau ujung-ujungnya duta kau tuh bakal roboh juga ke depannya gitu. Abang pernah nggak nengok orang kayak gini? Sosialisasi ke sekolah nih Bang. Nih ceritanya nih sosialisasi nih. Datang tuh pakai selempang, pakai heels tinggi cantik gitu kan. Sampai di sana nggak tahu ngomong, di sini cuma duduk. Terus foto-foto. Iya, apa gunanya gitu. Sayang ya. Sayang gitu loh. Itu malah mempermalukan suatu duta loh Bang kalau menurut aku. Betul. Gitu. Malah mempermalukan ya mohon maaf lah, aku banyak juga nemuin Bang, apalagi di acara yang pernah aku ikuti nih. Pengen ngomong acaranya tapi udah enak gitu kan. Jangan salah ya. Jadi yang juara nih, aku nih cuman bawahnya lah gitu. Yang juaranya malah nggak bisa ngomong, public speakingnya tuh malah kita bukan meninggi diri kita ya, kita bisa melihat kemampuan seseorang gitu loh Bang. Tapi kita nggak bisa nilai kemampuan kita dewe gitu. Maksudnya tuh masa apa-apa dikit dia diem, apa-apa dikit dia diem, yang ngomong tuh malah yang lain gitu loh. Terus disuruh ikut lomba di sini, dia bilang aku tidak bisa wawancara. Kalau kau tidak bisa wawancara, kenapa kau harus menang gitu loh? Bodoh enggak sih? Gitu. Tapi yang jelas ya, dari awal kita ngomong kayak ini,
terserah orang mau mikir Iya, apa, benar. betul kan? Karena ambil hal positif menurut aku bukan karena pembelaan atau apa enggak. Ini jadi salah satu kayak apa ya? Cermin di mana kita mau pengen hal yang lebih kreativitas, tolong jangan semua hal itu yang berhubungan dengan hal kayak itulah. Iya. Sudah hindari lah kayak gitu ya. Jangan semua hal dihalalkan, itulah intinya itu Bang. nah, janganlah lagi. Kami Iya. yo, walaupun kita ini bukan siapa-siapa, walaupun juga kita bukan kayak tidak punya apa-apa juga untuk itu. benar. Tidak apa-apa, toh intinya kami cuma bisa menyuarakan hal kayak gini be gitu. Bener Bang, sebenarnya ya terserah kamu Ya. ikut itu kan itu kemampuan kamu, Betul. itu kreativitas kamu. Nah. Nah, kita kan sebagai anak muda nih pengen Jambi tuh ada yang lebih wah lah gitu nah Ya. Bang, ada perubahannya lah anak-anak Ya. Jambi ini gitu. Makanya tersuarakan lah Ya. gitu. Dan Ya kan? Itu. makanya kita agak hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya kan sedikit lah. Ngeditnya nih Kang Edit nih kalau ada salah dikit gitu kan. Gitu. Iya. Ingat tekan edit, jangan ketawa ngedit. Iya, jangan tertawa. Mati kami. Mati nasib kami malam nih. Itu. Tapi yang jelas sudah panjang lebar kita ngomong Supi. Tapi yang aku mau pengen lebih tahu lagi, Supi mau pengen mempunyai cita-cita apa sih untuk Jambi terutama? Sope pengen ikut andil dalam perubahan Jambi lebih baik itu memang. Sope dibilang orang Sope pengen jadi pejabat enggak. Sope pengen ado dan ikut serta. Adalah setidaknya di dalam perubahan Jambi gitu loh. Iya, iya. Dalam perubahan Jambi yang lebih baik. Setidaknya Sope bukan cuma jadi penonton yang bisa nengok oh Jambi ini berubah lebih baik yo. Ya. Tapi Sope pengen ikut andil di dalam perubahan Jambi. Widih. Semoga tercapai Pe. Amin. Aku dukung nian. Mantap Pe. Tapi ingat podcast Budak Jambi. Iya, podcast Budak Jambi. Ya Budak Jambi ini Hah? kalau mau selesai harus kasih quotes dulu untuk kawan-kawan Oke. yang nonton, kasih kata-kata mutiara Supi. Kata-kata mutiara Supi itu cuma dikit kok, Bang. Apa tuh? Jangan berhenti untuk mencoba dan jangan coba untuk berhenti. Waduh. Terima kasih banyak Supi Jadilah sudah diri datang. sendiri intinya, Bang. Yoi. Kemanapun jadilah diri sendiri karena kalau kau udah jadi diri sendiri orang nggak bakal tahu Benar. bakat dan minat kau tuh apa. Yaps. Tangan dulu dong. Terima kasih banyak Supi. Terima kasih banyak Supi udah datang. Siap, Bang. Terima kasih podcast Budak Jambi, semoga sukses Amin. selalu. Nama channel YouTube-nya apa, Bang? Hah? Cempeda. Cempeda Entertainment. Cempeda Entertainment. Yes. Semoga selalu maju. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeah. Subscribe. Iya. Oke. Subscribe. Pokoknya udah di episode yang ke-10 ini terima kasih banyak udah yang menonton. Supit sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Bang, luar Iya, biasa. iya. Jadi Sope tersuarakan Bang apa isi hati Sope. Oke, itu guna podcast Budak Jambi ini, Iya, ya kan? menyuarakan isi hati anak muda ya kan, Bang? Iya. Supaya didengar oleh pemerintah. Oke, cukup sekian di episode yang ke-10 bersama Sobe Lancip. Bye. Bye.